Halo Sobat Bima, selamat datang di Bimbingan Alumni. Bersama Kak Mahdi, kita akan bahas soal tryout penalaran matematika UTBK SNBT. Yuk kita mulai. Kita bahas soal yang pertama. Sebuah kolam berbentuk segitiga sama sisi akan dilemparkan batu di tengah-tengah kolam, ya, akan dilempar batu tepat di tengah kolam sehingga timbul riak gelombang berbentuk lingkaran yang jari-jarinya semakin besar. Diketahui waktu yang dibutuhkan riak untuk tiba di tepi kolam pertama kali adalah 20 detik. Jika panjang sisi kolam adalah S, maka fungsi jari-jari lingkaran riak terhadap waktu adalah, jadi gini, kita perlu sketsa dulu ya. Jadi ini kolamnya berbentuk segitiga sama sisi ya. Oke. Nah, seperti sama sisi. Kemudian dilemparkanlah batu di tengah-tengah sini kan, tepat di tengah. Maka akan timbul riak-riak gelombang dong, semakin lama semakin besar katanya gitu ya. Oke. Semakin besar seperti ini. Nah, oke, ini berbentuk lingkaran. Nah, diketahui waktu yang dibutuhkan riak untuk tiba di tepi kolam pertama kali adalah 20 detik. Jadi, dari sini ke sini kan merupakan jari-jari nih. Itu waktunya 20 detik. Karena ini segitiga sama sisi, otomatis ini juga jari-jari. Gitu ya. Itu juga waktunya 20 detik. Nah, yang dimaksud di soal ini adalah fungsi jari-jari lingkaran itu R. Gitu ya, R. Nah, karena jarak yang ditempuh itu adalah R-nya, kita harus cari R-nya kan. Nah, di sini kita kalau untuk fungsi jari-jari lingkaran terhadap waktu itu adalah integral dari kecepatannya, dt. Gitu ya. Berarti kita nyari V dulu, atau kecepatan ya. Biasanya ditulis untuk fungsinya itu ini otomatis dalam T ya. Jadi seperti ini. R terhadap ini berarti R terhadap T. Seperti ini. Ya. Oke. Nah, berarti kita coba lihat di gambar ini. Nah, ini segitiga siku-siku di sini. Kita tahu kalau sama sisi, sudutnya itu kan setiap sudutnya 60 derajat ya. Oke. Berarti kalau ini dipecah jadi dua, pasti ini 30 derajat, ini juga 30 derajat. Nah, sekarang perhatikan untuk segitiga siku-siku yang kecil tadi saya gambarkan. Gitu ya. Ini 30 derajat. Nah, ini R-nya. Ini R-nya. Oke. Karena panjang sisi kolam adalah S, berarti ya dari sini itu S, ya. Ini juga S, ini juga S. Berarti setengahnya adalah, ini adalah setengah S. Oke. Nah, berarti kita harus tahu R-nya dengan cara, kan kalau segitiga istimewa 30 derajat, kita tahu bahwa, saya gambarkan di sini, di kanan atas ya. Kalau ini 30 derajat, ini siku-siku, maka perbandingannya itu kalau di sini sisi di depan 30 derajat adalah A, maka sisi hipotenusanya adalah 2A, di sini adalah A akar 3. Seperti itu ya. Berarti yang hipotenusa atau sisi miringnya itu kita sebut dengan 2R. Nah, berarti di sini segitiga sisiku kita bisa pakai Pitagoras untuk mencari R-nya dulu ya. Jadi berarti 2R dikuadratkan sama dengan R kuadrat ditambah setengah S ya. Dikuadratkan gitu ya. Jadinya berarti di sini 4R kuadrat sama dengan
ini adalah R kuadrat ditambah ini adalah 1/4 S kuadrat. R kuadrat yang sisi kanan kita pindahkan kiri. 4R kuadrat dikurang R kuadrat sama dengan 1/4 S kuadrat. 4R kuadrat dikurang R kuadrat adalah 3R kuadrat sama dengan 1/4 S kuadrat. Berarti R kuadratnya 1/12 S kuadrat. Gitu ya. Nah, di sini karena ini masih R kuadrat, berarti R-nya adalah akar dari 1/12 S kuadrat, gitu ya. Berarti R-nya, karena itu S kuadrat diakarkan ya S, sudah jelas. Ya. Akar dari 1 itu 1. Akar dari 12 berarti 2 akar 3. Kalau kita rasionalkan, sama-sama kita kalikan akar 3, gitu. Berarti R-nya adalah S akar 3 per 6. Itu jaraknya. Nah, karena kita mau menghitungnya adalah V, ya. V itu. Oke, kita di sini saja. Jadi V itu kan jarak tempuhnya. Ya, saya tulis jarak tempuhnya dibagi waktunya di sini. Gitu ya. Jadi jarak tempuhnya itu R, waktunya itu T. Oke? Nah, sehingga berarti R-nya ini jarak tempuhnya tadi R-nya adalah udah kita dapatkan tadi ya. S akar 3 per 6. Jadi kita masukkan S akar 3 per 6. Itu adalah V-nya. Oke? Per waktunya kan tadi berapa? Ini kalau jangan lupa ini adalah R-nya kan? Berarti V-nya sama dengan R per waktu tempuhnya. Di soal sudah terlihat bahwa waktu tempuhnya adalah 20 detik ya di sini. 20 detik. Jadi per 20 di sini. Jadi V-nya S akar 3 per 120 gitu ya. Nah, sehingga karena yang ditanya adalah R sama dengan integral dari V dt, jadi kita masukkan V-nya S akar 3 per 120 dt, jadi R-nya dalam fungsi waktunya adalah S akar 3 per 120 dikalikan dengan T. Itu adalah fungsi jari-jari terhadap waktu. Jadi jawabannya adalah yang D. Kita bahas soal yang kedua. Sebuah kolam berbentuk segitiga sama sisi akan dilemparkan batu tepat di tengah kolam, sehingga timbul riak gelombang berbentuk lingkaran yang jari-jarinya semakin besar. Diketahui waktu yang dibutuhkan riak untuk tiba di tepi kolam pertama kali adalah 20 detik. Jika panjang sisi kolam adalah S, maka waktu yang dibutuhkan riak untuk tiba di bagian sudut kolam adalah, ini mesti berkaitan dengan soal yang pertama tadi ya. Kita sketsa dulu untuk kolamnya, yaitu berbentuk segitiga sama sisi gitu. Nah, ketika dilemparkan batu tepat di tengah, maka akan timbul riak gelombang gitu ya. Riak gelombang air, ini permukaan airnya gitu. Makin lama makin besar ya. Anggaplah udah sampai menyentuh tepi kolam seperti ini. Oke. Nah, dari titik tengah sini ke tepi kolam tentunya udah pasti ini adalah R. Ya. Dan garis hubungnya tuh siku-siku dengan tepi kolamnya, begitu juga dengan sisi sini. Nah, ini juga merupakan R
gitu ya. Ini siku-siku. Oke. Begitu juga dengan ke sini, gitu ya. R dan ini siku-siku. Nah, di sini dikatakan ketika menyentuh ya riak tiba di tepi kolam pertama kali, tepi kolam berarti yang sisi lurusnya ya. Itulah 20 detik. Kita bikin hurufnya dulu. Kalau ini A, B, C, segitiga ABC kolamnya. Saya bikin di sini titik D. Lalu pusat gelombang riaknya itu O. Kemudian O saya hubungkan ke C, ya. Dan kita tahu bahwa tiap sudut segitiga sama sisi itu 60 derajat. Ya, karena tinggal dibagi rata saja jumlah sudut dalam segitiga 180 bagi 3 kan 60. Jadi masing-masing 60 derajat. Nah, ini terbagi 2 yaitu 30 derajat dan 30 derajat. Tetap totalnya ya dalam sudut dalamnya 180 derajat. Nah, sekarang coba perhatikan segitiga COD ya. Jadi saya gambarkan segitiga COD-nya sini. Jadi ini adalah titik O, kemudian ini D, ini C, ini 30 derajat, ini siku-siku, udah pasti ini 60 derajat. Kita tahu perbandingan sisi-sisinya adalah yang sisi terpendek itu A, sisi terpanjangnya 2A, dan di sini adalah A akar 3, seperti itu. Berarti kalau untuk kita bandingkan saja jarak tempuhnya ya. Kalau di kalimat di sini kan waktu yang dibutuhkan riak untuk tiba di bagian sudut kolam. Kita anggap aja salah satu sudutnya kan C. Nah, berarti kalau dari O ke C itu udah pasti karena perbandingannya sama. Kalau di sini A ini 2A, maka kalau sini R pasti ini 2R gitu ya. Jadi kalau untuk R waktunya itu adalah 20 detik di ya waktu riak gelombang tiba di tepi kolam. Berarti kalau yang ditanya itu 2R, ketik sudut kan 2R. Itu berapa gitu kan ya? Berapa detik? Nah, karena di sini R kedua R itu 2 kalinya. Karena ini kan perbandingan senilai. Ini juga berarti harus kedua kalinya, 2 kalinya. Oke? Jadi tentunya jawabannya 40 detik. Jadi jawabannya adalah yang E. Kita bahas soal yang ketiga. Sebuah kolam berbentuk segitiga sama sisi akan dilemparkan batu tepat di tengah kolam, sehingga timbul riak gelombang berbentuk lingkaran yang jari-jarinya semakin besar. Diketahui waktu yang dibutuhkan riak untuk tiba di tepi kolam pertama kali adalah 20 detik. Jika kecepatan riak adalah 0,8 meter per sekon, maka luas kolam tersebut adalah, nah ini masih berkaitan dengan soal pertama dan soal kedua tadi ya. Jadi Sobat Bima boleh cek untuk di soal nomor 1. Soal nomor 1 ya. Silakan buka videonya lagi. Itu kecepatannya V-nya sudah kita dapatkan, yaitu S akar 3 per 120. Tujuannya apa? Karena kan ini luas kolam. Luas kolam untuk suatu segitiga sama sisi gitu. Ini sebenarnya punya rumus cepatnya khususnya gitu ya. Apalagi perbandingannya kita tahu tadi kalau ini 60 derajat gitu sebelah jadi 2, ini 30 derajat, itu kan berarti jadi segitiga siku-siku istimewa gitu ya. Jadi kalau ini S terus di sini setengah S, maka ini udah pasti setengah S akar 3 gitu ya, menggunakan Pitagoras ya. Boleh menggunakan Pitagoras atau pakai gunakan trigonometri boleh. Mana saja boleh. Nah, berarti nanti kalau udah dapat S-nya baru kita bisa menghitung luas kolamnya. Nah, V-nya udah diketahui
0,8 itu adalah kecepatannya. Masukkan saja. 0,8 sama dengan S akar 3 per 120. Kita kali silang. S akar 3 sama dengan 0,8 kali 120. Itu adalah 96. Berarti S-nya 96 per akar 3. Ini kita rasionalkan. Kalikan akar 3 per akar 3. Jadi bisa kita dapatkan 96 akar 3 per 3 di sini. Ya, bisa kita cancel atau kita bagi. 96 bagi 3 adalah 32 akar 3. Itu S-nya. Nah, berarti untuk luas kolam, karena itu adalah segitiga sama sisi kan, setengah kali alasnya S kali tingginya setengah S akar 3. Masukkan saja. Setengah kali setengah dulu kita tuliskan 1/4. S-nya yaitu 32 akar 3 kali lagi 32 akar 3 kali akar 3. Seperti itu ya. Ini bisa kita 32 bagi 4, 8. Oke. Nah, di sini perkalian akar 3 kali akar 3 kan 3. Berarti sama saja 8 kali 3 kan 24, kali lagi 32 akar 3. Belakangnya kan udah pasti 8 nih, 4 kali 2, 8. Yang belakangnya 8 itu cuma di E kan? Ya sudah pasti 768 akar 3. Jadi jawabannya adalah yang E. Bagaimana Sobat Bima? Sudah paham kan soal tryout tadi? Kira-kira bahas apa lagi ya? Silahkan kalian boleh komen di bawah. Jangan lupa subscribe, like, and share video ini, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari Bimbingan Alumni. Bimbingan Alumni, yakin bisa, pasti bisa. Saya pilih Bimbingan